Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wan nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi fahtada. Naqulu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Amma ba'du, para jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di waktu yang paling berkah ini kita bisa berjumpa kembali di waktu subuh, waktu pagi yang dijanjikan oleh Nabi SAW sebagai bagian dari waktu yang paling diberkahi. Beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, jadikanlah bagi umatku waktu pagi itu menjadi waktu yang paling berkah. Sehingga ada seorang sahabat yang benar-benar memanfaatkan hadis Nabi ini untuk melakukan aktivitasnya. Jadi beliau tuh dagangnya pagi. Tapi kalau Pak Firman dagangnya pagi nggak ngaji. Itu kalau buka batu di bawahnya mesti ada emasnya. Itu istilah apa ya? Setiap yang dipegang tuh mesti jadi duit gitu. Itu setiap kali ngirim barang itu pagi. Nah, ini bagian dari keberkahan waktu pagi. Apalagi kemudian jika digunakan untuk aktivitas-aktivitas akhirat kita, ya, mudah-mudahan waktu pagi ini sekali lagi membawa berkah untuk kita semua. Apa yang kita dapatkan hari ini tidak hanya menjadi ilmu yang mengisi pikiran kita, yang mengisi otak kita, tapi juga menambah iman yang ada di dalam hati kita dan menambah semangat anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya izin hari ini tinggalkan Al-Wafi sebentar, ya. Ini tanggal terakhir di bulan Zulhijjah. Saya sekarang kalau mau lihat tanggal bulan Hijrah itu harus lihat HP dulu, ya, di Islamic Finder atau di situs-situs yang lain. Kalau dulu zamannya saya masih bertugas di Husnayain, saya jarang lihat kalender, ya. Karena gajian itu tanggal 1 itu mesti gajian, tanggal 1 Hijriah. Jadi enak putarannya Pak, lebih 1 hari atau 2 hari, lebih cepat. Ya. Jadi semua gajian, semua penanggalan menggunakan kalender Hijriah. Ya. Meskipun saya waktu jadi sekretaris beliau, Kiai Khalil Ridwan, puyengnya luar biasa karena surat yang lain itu mesti pakai tanggal Masehi. Dan kalau saya balasnya pakai tanggal Hijriah jadi nggak nyambung. Berdasarkan surat Bapak tanggal berapa Hijriah, dia kan nggak pernah ngirim surat pakai tanggal Hijriah. Mereka semuanya ngirim dengan tanggal Masehi, dan kita yang balasnya harus pakai tanggal Hijriah. Itu beliau luar biasa dalam hal ini, ketat sekali. Sampai saya pernah, anak pertama saya lahir, saya bahagia sekali. Saya kirim ke beliau, alhamdulillah pada tanggal sekian lahir anak pertama saya. Saya berharap gitu ya, beliau mendoakan. Tapi yang kalimat pertama yang keluar dari WA beliau, antum harusnya pakainya tanggal Hijriah dulu, jangan tanggal Masehi. Baru setelah itu beliau doakan. Gitu. Ini sampai sekarang selalu ingat gitu ya. Nasihat-nasihat beliau, kenapa kita tidak menggunakan kalender dan tanggal Hijriah. Sampai di Masjid Abu Bakar Siddiq itu semua kalendernya diganti, jamnya juga diganti Pak. Jam Hijriah yang muternya ke sebelah sana itu, tahu nggak Bapak ya? Jam Hijriah yang jam 12-nya itu jam berapa? Jam 6 kan? Yang kebalik ya, jalannya itu, nah itu ada namanya jam Hijriah.
Jadi posisi awal waktunya itu maghrib, yang paling atas. Ya, jam 6 maghrib. Karena itu adalah permulaan hari. Kalau bapak-bapak jam 12 jam 12 permulaan hari, tengah malam permulaan hari. Ya. Udah tahu mataharinya itu, namanya hari itu ya matahari terbenam berarti selesai harinya. Nah, kita nunggu tengah malam, Pak. Ya, kita nunggu tengah malam. Namanya hari itu selesai kalau mataharinya, matahari itu kan namanya matahari. Mataharinya tenggelam, selesai harinya sudah. Maghrib kan? Jadi mulainya itu maghrib. Harinya tuh paling atas, Pak, maghrib jam 6 terus ke sini. Nah, kadang orang kalau ke masjid bingung, ini jam berapa sebenarnya? Karena jamnya hijrah. Sekarang ganti lagi jam begini lagi. Saya tidak tahu kenapa ganti lagi. Terakhir kali saya main sana jamnya sudah pakai jam begini lagi. Mungkin begitu ya, karena tidak terbiasa dan yang lain bermuamalah menggunakan kalender Masehi, jadi agak sulit kemudian untuk mengkompromikan dengan instansi-instansi yang lain. Ini hari ini karena terakhir di bulan Zulhijjah yang insya Allah besok adalah bulan Muharram, salah satu bulan yang sangat diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diagungkan oleh semua umat manusia di semua agama samawi, baik Yahudi, Nasrani maupun di dalam Islam, sama menganggap bulan ini sebagai bulan yang mulia. Bahkan syariat puasa di bulan ini dikerjakan semua nabi. Nabi Ibrahim puasa, Nabi Nuh juga puasa di bulan Muharram, Nabi Musa juga puasa, semua nabi-nabi itu puasa di bulan Muharram. Jadi insya Allah hari ini tema kita adalah tentang hari Asyura. Kita akan membaca satu hadis dan kemudian akan menurunkan beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa Asyura. Saya pilihkan hadisnya dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau meriwayatkannya dari Abdullah bin Abbas. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Tiba di Madinah artinya beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya pada bulan, nah ini udah hijrahnya pada bulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah pada bulan, udah cocok jadi ulama, Pak. Kalau sudah ada perbedaan pendapat, cocok jadi ulama. Semua tuh kalau kita baca kitab fikih ikhtilafal ulama, para ulama berbeda pendapat. Nah, kalau bapak-bapak beda pendapat, nah udah cocok jadi ulama. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau saya mau Rajab kayak Ustaz, saya Muharram, saya Zulhijjah, saya yang lain-lain, nggak apa-apa. Ya, nah, berarti sudah pas jadi ulama. Ya. Karena yang bukan ulama nggak punya pendapat, makanya nggak akan beda pendapat. Makanya dari dulu ikhtilafal ulama, para ulama berbeda pendapat. Ya, tanya Ustaz Aib. Yang berbeda pendapat itu ulama, karena yang bukan ulama tidak punya pendapat. Ya. Dia hanya ngikut aja pendapat para ulama yang lain. Kayak saya tidak punya pendapat karena saya ikut ulama yang lain, karena saya bukan ulama. Ya. Cukuplah para ulama yang punya pendapat, saya ikut saja. Ya, saya ikut saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang mengatakan di akhir bulan Safar, ada yang mengatakan di awal Rabiul Awal. Yang jelas tiba di Madinahnya 12 Rabiul Awal. Yang jelas tiba di kota Madinahnya di Kuba itu 12 Rabiul Awal. Nah,
Jadi hijrahnya bukan di bulan Muharram, meskipun nanti tahun barunya disebut tahun baru Hijriah, ya. Nabinya hijrah ke Madinah di bulan Rabiul Awal. Kalau perjalanannya memakan waktu lebih dari 2 pekan, berarti diawali dari akhir bulan Safar. Yang jelas Nabi SAW dalam banyak riwayat para ulama, beliau tiba di kota Madinah di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Makanya ngapalinnya tuh gampang. Rabiul Awal itu 12 Rabiul Awal beliau lahir. Ya, di 12 Rabiul Awal beliau mendapatkan wahyu pertama, 12 Rabiul Awal beliau tiba hijrah di kota Madinah, 12 Rabiul Awal beliau wafat. Udah selesai, Pak. Ya, ngapalin sejarah Nabi itu cukup ngapalin bulan Rabiul Awal itu beres. Ya. Kan yang paling penting tuh lahirnya, hijrahnya sama meninggalnya. Lahirnya, kemudian diangkat jadi nabi, kemudian hijrahnya, kemudian wafatnya, kan itu yang paling penting dalam sejarah itu. Ya. Nah, maka kemudian sejarah itu selesai kalau kita mengetahui riwayat-riwayat tentang bulan Rabiul Awal. Ya. Jumhur ulama itu lebih senang tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Lakin namal masyhur tsani asyrihi, pendapat yang paling masyhur itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Setelah itu beliau kemudian hidup. Nah, di usia 40 tahun di bulan Rabiul Awal beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Apa wahyu yang pertamanya? Mimpi yang benar. Ya. 6 bulan setelah itu di bulan Ramadan turun wahyu Al-Quran yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu beliau dakwah selama 13 tahun, akhirnya diperintahkan hijrah ke kota Madinah. Itu di bulan Rabiul Awal. Kemudian setelah itu tinggal di Madinah selama 10 tahun lebih, beliau kemudian wafat juga di bulan Rabiul Awal. Sejarahnya selesai dengan menghafalkan bulan Rabiul Awal. Jadi kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW tiba di kota Madinah. Fawajada al-Yahuda siyaman yauma Asyura. Ketika itu beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Memang ada Yahudi di Madinah, ada banyak, Pak. Pada zaman Nabi itu ada banyak Yahudi di kota Madinah. Setidaknya ada 3 klan besar Yahudi di kota Madinah. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, dan Bani, oh saya lupa satu lagi. Mohon maaf, kebanyakan utangnya begini nih. Ya. Jadi ada 3 klan Yahudi di kota Madinah yang ketika Nabi SAW datang, mereka puasa Asyura. Lah, Asyura itu memangnya apa? Bukannya Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram gitu ya. Kok bisa Nabi tiba di kota Madinah bulan Rabiul Awal, tiba-tiba orang Yahudi sedang puasa Asyura? Maksudnya bagaimana? Ya. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Pertama, maksud Abdullah bin Abbas itu bukan begitu datang lalu melihat orang Yahudi puasa Asyura, tapi setelah Nabi datang beberapa bulan kemudian Nabi melihat orang Yahudi puasa Asyura. Atau yang kedua, memang begitu Nabi datang orang Yahudi lagi puasa Asyura. Ketika ditanya, puasa apa ini? Asyura. Asyura bukannya tanggal 10 Muharram? Iya, sekarang 10 Muharram gitu, orang Yahudi. Jadi mereka itu puasanya menggunakan penanggalan yang lain. Ya. Ya seperti bapak-bapak kan tanggal 1 Muharramnya kadang bulan Agustus, kadang bulan Juli kan begitu ya. Kadang bulan Januari. Ya, Idul Fitri kadang bulan Maret, kadang bulan Mei. Ya. Nah, makanya kemudian tidak terjadi sinkronisasi antara Nabi datang di kota Madinah bulan Rabiul Awal, tiba-tiba orang Yahudi lagi puasa Asyura. Padahal puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. Ya, Asyura dari kata asyratun 10. Wahid 1, isnaini 2, salah satu 3 kan begitu. Ya, nanti asyratun 10. Dari kata asyratun muncul Asyura.
tanggal 10. Tanggal 10 di bulan Muharram. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kok bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di bulan Rabiul Awal, tiba-tiba beliau melihat orang Yahudi puasa Asyura? Apa maksudnya? Maksudnya yang pertama, mungkin maksudnya Abdullah bin Abbas itu ketika Nabi datang ke kota Madinah bukan langsung melihat, tapi setelah beliau hidup di kota Madinah, beliau melihat orang Yahudi, lah puasa apa? Asyura, gitu. Atau mungkin orang Yahudinya, ini menurut pendapat mayoritas ulama, orang Yahudi memang puasa Asyura tidak menggunakan kalender Hijriah. Makanya jadi mencil-mencil, kadang di bulan ini, kadang di bulan itu. Nah, pas Nabi datang, mereka lagi puasa Asyura. Kenapa mereka merubah kalendernya? Agar orang-orang awam memiliki ketergantungan dengan para pendeta Yahudi. Jadi ya, ketergantungan mereka kepada para pendeta Yahudi sampai tanggal aja harus nanya pendeta dulu. Sekarang tanggal berapa Pak Pendeta? Ya wis wani piro. Nah, ini tanggal sekian sekarang. Bapak-bapak kan nggak pernah nanya ke saya tanggal berapa. Kecuali Idul Fitri, tanggal berapa kita mau Idul Fitri? Ya jawabannya sama, tanggal 1 Syawal Idul Fitri mah. Kita tanggal berapa Ustaz Idul Fitrinya? Kemarin Idul Adha tuh, karena di Saudi sudah duluan gitu ya. Pada nanya, Ustaz kita Idul Adha tanggal berapa? Ya tanggal 10 Idul Adha, mau tanggal berapa lagi? Tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Emang mau tanggal berapa? Itu kan sama dengan nanya, Ustaz kalau di Baitur Rahim Jumatannya hari apa? Ya hari Jumat. Masa hari Sabtu gitu. Ini ya. Jadi saking orang pendeta Yahudi itu ingin umatnya memiliki ketergantungan dengan mereka, sehingga apa-apa harus nanya mereka. Sampai penanggalan pun itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Makanya Nabi pernah memerintahkan Zaid bin Thabit, Zaid sini, gimana? Kamu bisa kan bahasa Suryani? Bukan Mama Gufron yang bisa Mama Suryani, Pak. Zaid bin Thabit bisa. Ya. Sekarang Mama Gufron bisa bahasa Suryani. Ya. Zaid bin Thabit itu dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari cara orang Yahudi menentukan penanggalan. Pelajari bahasa mereka. Itu Zaid bin Thabit itu cerdas sekali. Ya. Beliau itu bisa banyak bahasa, beliau bisa paham banyak hal. Itu seperti kamus berjalan, Pak. Zaid bin Thabit. Jadi untuk urusan orang Yahudi, orang Nasrani, nanti Zaid bin Thabit yang handle tuh. Dia bisa mengerti banyak hal. Makanya kemudian setelah tahu, oh begini ya Rasulullah, mereka cara menentukan penanggalannya, kasih tahu orang-orang agar tidak memiliki ketergantungan terhadap pendeta Yahudi. Ini. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Ini hari kenapa kalian puasa? Rasulullah nanya. Qalu, mereka menjawab, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari yang sangat bersejarah. Ini hari yang sangat istimewa. Apa istimewanya? Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Karena Allah pada hari ini menyelamatkan Musa dan kaumnya. Menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa aghraqa fir'auna wa qaumahu. Kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa diselamatkan dan kaumnya, Fir'aun ditenggelamkan dan kaumnya. Jadi ini salah satu keistimewaan Asyura, karena ini adalah hari yang sangat bersejarah. Menurut orang-orang Bani Israel, pada hari itu Nabi Musa diselamatkan. Nanti ada banyak riwayat lain ya. Nabi Nuh diselamatkan di tanggal 10 juga. Kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan tanggal 10. Kemudian Nabi Nuh itu mendarat di Bukit Judi, perahunya di tanggal 10 dan lain sebagainya. Nah, kita tidak akan bicara itu karena saya pilihkan tema yang ini pertama agar hadisnya valid ya, yang kemudian kita akan mengambil banyak ibrah dari sini. Jadi kenapa mereka banyak puasa di tanggal 10 di bulan Muharram? Karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya sekaligus menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya.
Ya, saya tadi bacakan ayatnya ya. Itu dia ada di surah Thaha. Kisah Nabi Musa kemudian datang kepada Fir'aun, kemudian berdakwah, Fir'aunnya menolak, kemudian didatangkan mukjizat. Setelah didatangkan mukjizat, wah kalau ini mah sihir bukan mukjizat. Maka kemudian Fir'aun memanggil para ahli sihir. Kalau cuma begitu malah tuh tongkat berubah menjadi ular, kita juga bisa panggil ahli sihir, sama mereka juga bisa mendatangkan hal yang sama tuh. Tali-tali mereka berubah menjadi ular, kemudian ya itulah terjadi pertarungan antara Nabi Musa dengan ahli sihir Fir'aun. Mereka kemudian beriman. Nah, itu singkat saja karena kita akan masuk pada bab bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Ya. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan, itu tanahnya orang-orang Kan'an, Pak, di negeri Palestina. Ya, dibawa ke sana oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tiba di Laut Merah, itu mereka tidak bisa nyebrang. Nah ini uniknya, Nabi Musa itu kan di belakang. Nabi Musa itu di belakang, yang di depan Nabi Harun. Ya, nah bapak-bapak kan begitu. Nanti kalau kita ada satu pemimpin satu wakil kan nggak mungkin di depan dua-duanya, nggak mungkin di belakang dua-duanya. Ya, nanti kalau naik gunung kan begitu, satu di depan pemandu, satu lagi nyisir di belakang, jangan ada yang ketinggalan. Nabi Musa paling belakang, Pak. Nabi Musa paling belakang. Setelah mentok di sana nggak maju karena ada laut. Kemudian orang-orang mulai gelisah. Wahai Musa, sebelum engkau datang kami sengsara, kata Bani Israel. Setelah engkau datang kami juga sengsara. Apa sih gunanya kamu itu? Itu Bani Israel. Ya, sebelum kamu datang kita ini ditindas oleh Fir'aun. Setelah kamu datang kamu ngasih janji, kamu ngasih harapan-harapan kita akan diselamatkan Allah dan lain sebagainya. Sekarang mana buktinya kita mentok? Itu Fir'aun sudah semakin dekat, kita mentok, kita nggak bisa nyebrang. Ya, sebelum kamu datang kami sengsara, setelah kami datang kami juga menderita. Lalu apa bedanya kamu datang dan kamu nggak datang? Ini orang-orang Bani Israil. Setelah itu kemudian Nabi Musa berdialog dengan kaumnya. Mereka mengatakan inna lamudrakun, udah habis kita ini pasti akan ditangkap Firaun. Kemudian beliau mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, enggak, sesungguhnya kita kesini ini atas perintah Allah. Ya biar Allah yang cari jalan keluarnya, karena kamu tanya saya. Ya, tenang saja, Allah yang memerintahkan kita sampai di sini, itu Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Kamu kesini bukan perintah saya, atas perintah Allah. Jadi yang bertanggung jawab nanti memberikan jalan keluar itu Allah. Ya. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kemudian Allah memerintahkan pukulkan tongkatnya. Itu tongkatnya ada sama Nabi Harun, Pak, di paling depan. Sama Nabi Harun dipukulkan tongkatnya, enggak terjadi apa-apa. Ya, gitu ya. Tidak terjadi apa-apa. Belah gak lautnya? Enggak. Ya. Kenapa enggak belah? Karena yang sakti bukan tongkatnya. Itu jangan salah paham. Tongkat Nabi Musa sakti, bisa membelah laut. Bukan. Yang sakti bukan tongkatnya. Tongkat yang digunakan Nabi Musa untuk memukul laut itu tongkat yang sama yang digunakan Nabi Musa untuk menggembala kambing. Ayatnya sudah saya baca. Ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama, Nabi Musa ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa itu di tangan kananmu? Allah nanya untuk memberikan faedah, bukan nggak tahu kalau itu tongkat. Masa Allah nanya gitu ya? Bukan, Pak, bukan nggak tahu, tapi Allah ingin memberikan pelajaran. Kata Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, itu apa di tangan kananmu? Qala hiya asaya. Ya Allah, ini tongkat saya. Apa gunanya, kata Allah? Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'irib ukhra. Banyak gunanya. Ini tongkat bisa saya gunakan nyender kalau saya lagi capek. Ya. Kalau saya lagi asam urat itu kan tongkat bisa digunakan sebagai tumpuan gitu. Tapi Nabi Musa nggak pernah asam urat, Pak. Nggak kayak saya. Ya. Kemudian apalagi? Untuk mengusir binatang buas yang ganggu kambing-kambing saya. Untuk membelokkan kambing saya agar tetap di barisan ini pakai tongkat. Pokoknya banyak tongkat itu gunanya. Itu tongkat Nabi Musa sebelum diangkat menjadi nabi. Gunanya yaitu untuk bersandar, ngangon kambing gitu ya. Tapi setelah Nabi Musa diangkat menjadi nabi, itu tongkat bisa berubah menjadi ular. Tongkatnya ganti.
Enggak, Nabi Musa enggak pernah upgrade tongkat, Pak. Tongkatnya sama. Apa datang ke counter gitu, upgrade tongkatnya jadi level 54 gitu. Ini tongkat level 5 nih, saya ganti. Enggak, yang di-upgrade bukan tongkatnya, Nabi Musanya yang di-upgrade oleh Allah. Tadinya manusia biasa, sekarang jadi nabi. Tongkatnya mah sama, Pak. Sama tongkatnya. Bapak-bapak punya motor di rumah, punya mobil. Itu yang mesti di-upgrade itu bukan motornya, bukan mobilnya, kita yang di-upgrade. Kalau kitanya naik levelnya di sisi Allah, itu mobil dan motor tidak lagi kita pandang dengan cara yang sama, dan gunanya tidak akan sama dengan motor dan mobil sekarang yang kita miliki. Ini biasa kita sampaikan ke guru-guru kalau lagi pembekalan, ya. Fasilitas itu bukan yang utama. Fasilitas itu, papan tulis di tangan seorang guru biasa ya papan tulis buat nulis, tapi di tangan guru jenius itu bukan sekedar papan tulis. Gitu aja simpelnya. Apa buktinya? Nabi Musa punya tongkat, ya. Gunanya apa? Gunanya untuk menggembala kambing, gunanya untuk bersandar. Tapi ketika Nabi Musa di-upgrade oleh Allah jadi nabi, bukan orang biasa lagi. Itu tongkat, selain bisa nyender, selain bisa untuk kambing, bisa berubah menjadi ular dan bisa memukul laut dan terbelah lautnya. Tongkatnya sama, itu juga. Makanya ketika Nabi Harun yang mukul itu laut tidak terbelah, karena bukan tongkatnya yang sakti. Kata Nabi Musa, Harun, gitu ya. Gimana manggilnya ya? Soalnya nggak ada bank, nggak ada emas Pak zaman dulu gitu ya. Manggilnya memang namanya gitu. Nabi Harun manggil Nabi Musa, ya Musa udah. Ya. Paling banter pakai kunia. Yabna ukhti, wahai anak saudaraku, begitu manggilnya. Tolong pukulkan tongkatnya, dipukulkan oleh Nabi Harun, nggak terjadi apa-apa. Tadi karena yang sakti bukan tongkatnya. Yang sakti itu adalah Nabi Musa itu, ya, yang levelnya sudah di-upgrade dari manusia biasa menjadi nabi, yang kemudian diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah. Ya, atas izin Allah kemudian tongkat itu bisa melakukan banyak hal. Jadi bukan tongkatnya, bukan fasilitasnya, bukan apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita mengupgrade diri kita di sisi Allah, sehingga apapun yang kita miliki nanti fungsinya, kegunaannya tidak akan sama dengan yang sekarang sedang kita nikmati. Duit 5.000 di tangan orang, ya, yang tidak bersyukur dengan di tangan orang yang bersyukur kan lain nilainya, Pak. Ya. Duit 20.000 di tangan bapak-bapak dan di tangan ibu-ibu lain nilainya. Ya. Di tangan bapak-bapak dengan di tangan ibu-ibu lain tuh 20.000 itu. Karena bukan 20.000-nya, tapi siapa yang megang 20.000 itu. Ya, kalau dalam istilah orang Ciamis mah, it's not about the gun gitu ya. Bukan tentang degan, bukan tentang dogan gitu. Bukan tentang pistol, tapi siapa yang memegang pistolnya. Ya, pistolnya mah itu juga, Pak. Ya, tapi siapa yang man behind the gun itu, orang yang ada di belakang senjata itu siapa? Ya, mungkin fasilitasnya sama, Pak. Mungkin fasilitasnya sama, tapi di tangan orang tua yang hebat, di tangan guru yang hebat, fasilitas biasa itu jadi tidak biasa. Gitu. Ya, ini pelajaran berharga untuk kita. Nabi Harun mukul berapa kali itu tidak terjadi apa-apa, karena tadi sekali lagi yang sakti bukan tongkatnya Nabi Musa. Maka kemudian beralih posisi, Nabi Harun kemudian ke belakang, Nabi Musa ke depan. Udah Harun kamu di belakang, ya, saya yang paling depan. Dipukul oleh Nabi Musa, baru kemudian terbelah laut. Nah, ini kisah diselamatkannya Nabi Musa, kemudian Fir'aun ikut menyeberang lalu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini disebut sebagai hari yang paling bersejarah dalam kehidupan Bani Israel. Ratusan tahun mereka dijajah. Mungkin lebih lama daripada kita dijajah Belanda. Karena Bani Israel itu sudah dijajah tiran Fir'aun. Bukan dijajah ya, karena mereka hidupnya di tempat Fir'aun. Apa istilahnya? Kalau dijajah itu kan orang asing datang ke kita nih. Belanda datang ke kita. Kita pribumi lalu dijajah. Nah, itu dijajah. Tapi Bani Israel ini datang ke Mesir. Dijajah orang Mesir. Itu dijajah bukan Pak namanya? Bukan ya itu ya.
Apa namanya berarti? Ya kan dia pendatang nih, pendatang. Dia kan asalnya dari tepi barat Sungai Efrat, kemudian pindah ke Hebron, kemudian pindah ke Yerusalem, kemudian dibawa oleh Nabi Yakub karena Nabi Yusuf tinggalnya di Mesir. Karena Nabi Yusuf tinggalnya di Mesir, kebetulan di tanah sana sedang kekeringan, tidak ada makanan, sedang sangat kesulitan, diundang oleh Nabi Yusuf. Ya udah kalian semua datang aja ke sini. Udah, lupainlah yang pernah terjadi. Kalian pernah gini-gini sama saya. La tathriba alaikumul yaum. Enggak ada dendam, saudara-saudara. Datang ke sini semua. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf itu diundang ke Mesir, tinggal di Mesir pada zaman Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf wafat, kemudian zaman berganti, kepemimpinan juga berganti. Mesir yang tadinya dikuasai oleh bangsa Asia Tengah, sekarang dikuasai oleh pribumi asli, anak Sungai Nil, Fir'aun gelarnya. Sejak zaman itulah mereka menderita. Sejak zaman itu mereka menderita. Begitu terus, Fir'aun berganti, mereka ditindas, mereka diperbudak, sampai datang Nabi Musa. Misi utamanya Nabi Musa adalah menyelamatkan Bani Israel di akhirat. Yang kedua, menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Misinya Nabi Musa itu. Nabi Musa kan nggak disuruh berdakwah ke yang lain-lain, Pak. Misi dia itu menyelamatkan Bani Israel. Ini ya. Diperintahkan untuk berdakwah kepada Bani Israel, kemudian pada Fir'aun dan bala tentaranya. Sudah itu saja ruang lingkupnya, nggak banyak, nggak seperti Nabi SAW. Ruang lingkupnya mencakup semua, ya. Kalau Nabi Musa itu hanya itu saja. Nah, kemudian disebutlah ini sebagai Yaumun Adzim. Fasaumahu Musa syukron. Kemudian Nabi Musa berpuasa setiap tanggal 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ini faedah berikutnya, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan 3 hal. 1, hati kita menyaksikan dan mengakui bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Ini paling penting, ya. Jadi begitu datang nikmat kepada kita, kita memiliki sesuatu yang kita inginkan, misalnya yang kita dambakan, maka pertama yakini di dalam hati kita bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Kita ngaku dulu dalam hati ini semua pemberian Allah. Jangan ada satupun yang mengakui, mengklaim ini atas kerja kerasnya, ini karena kepintarannya, kecerdasannya, dan lain-lain, ya. Jangan jadi pewarisnya siapa? Korun. Korun itu kalau ditanya, Run, dari mana itu ente kok bisa banyak duitnya? Anak kan kerja keras gitu. Nah, anak kan pintar. Kalau saya kan kuliahnya saja, wah gitu. Itu korun betul. Itu korun, ya. Ketika ditanya, dari mana itu? Dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Wah, saya nih dapat semua ini karena saya punya ilmunya. Karena saya kerja keras, karena saya semua yang ini. Enggak ada Allah sama sekali. Beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang, bisa menaklukkan jin, bisa menaklukkan angin, bisa ini itu dan lain sebagainya. Ketika ditanya, dari mana semua ini? Hadza min fadli rabbi. Ini dari Allah semuanya. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji saya, bukan karena saya hebat, justru Allah ingin menguji saya. Nih, kalau saya kasih kamu kemampuan menaklukkan jin, kamu syukur atau tidak? Ya. Itu prinsip kita. Yang pertama, syukur itu diakui dalam hati kita, ini semuanya dari Allah. Sehingga kalau kita ngaku semuanya dari Allah, akan punya ketergantungan kepada Allah, akan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Karena manusia itu punya satu tabiat secara psikologis, orang itu akan tertawan dengan kebaikan. Bapak-bapak nih di sini nih, kalau saya seminggu sekali saya kasih 5 miliar, emang bapak-bapak nggak akan tertawan dengan saya? Apa, ntar tiap Sabtu saya kasih 5 M masing-masing. Ya,
Ini ngelamun, saya punya 271 triliun misalnya nih, saya ngelamun ya. Tiap Sabtu bapak-bapak yang ngaji saya kasih 5M semua. Lah Ustaz nanti habis. Ya gampang, saya ngelamun lagi aja. Kan tadinya juga ngelamun, Pak. Ya, ini ngelamun aja pelit kita mah ya. Nanti habis dong 271 triliunnya. Nah, itu kan ngelamun, ya. Kalau habis saya ngelamun lagi yang lebih banyak, 5.000 triliun besok mau gitu. Saya bagiin satu orang 5 miliar. Kira-kira Bapak itu hatinya akan tertawan enggak? Kalau saya bikin salah juga Bapak tutup mata saja lah. Nah, enggak enak ngomongnya juga ya. Orangnya baik banget sama kita gitu. Kalau saya minta sesuatu, apa Bapak enggak langsung nyamperin? Ya Ustaz, apa Ustaz? Nanti kita batin. Apa enggak begitu? Semua orang itu akan tertawan dengan kebaikan. Makanya kalau kita merasa semua kebaikan itu asalnya dari Allah, tertawan kita. Allah nyuruh apa aja kita mau. Allah nyuruh apa aja kita mau. Karena apa? Kita tertawan dengan kebaikan Allah. Ya. Yang kedua, dilafalkan dengan pujian. Minimalnya alhamdulillah. Lengkapnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kita cukup alhamdulillah saja juga nggak apa-apa. Ya, jadi pertama hati kita mengaku, menyaksikan ini semua dari Allah, kemudian lisannya mengucapkan hamdalah, dan kemudian dibuktikan dengan anggota tubuh kita tadi. Kalau Nabi Musa puasa, ya, ada yang sedekah, ada yang lebih rajin ke masjid, ada yang lebih giat lagi sholat malam, ada yang lebih giat lagi ibadah. Ini namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukunnya 3. 1, hati yang menyaksikan, mengakui. 2, lisan yang mengikrarkan alhamdulillah ya Allah. Nah, kita mah kalau sendawa aja tuh baru alhamdulillah. Kalau belum sendawa sepertinya belum nikmat ya, belum ada syukurnya. Kalau udah sendawa baru alhamdulillah. Ya. Nah, yang ketiga adalah dengan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanahnu nasumuhu, maka kami juga berpuasa mengikuti Nabi Musa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk mentradisikan syariat ini daripada kalian. Kenapa? Karena kami lebih dekat dengan Musa. Karena kami lebih dekat dengan Musa daripada kalian. Bagi kita ya, bagi kita, semua klaim orang-orang Yahudi tentang Masjidil Aqsa, tentang Palestina, tentang Yerusalem, itu tanah yang dijanjikan untuk mereka dan lain sebagainya. Bagi kita ya, terbantahkan dengan banyak hadis, dengan banyak ayat, diantaranya hadis ini. Yang lebih berhak untuk mewarisi Nabi Musa adalah kita semua. Kalau itu mau dikatakan warisan Nabi Musa, kalau itu mau dikatakan warisan Nabi Sulaiman, maka tidak ada yang paling berhak mewarisinya kecuali kita. Apalagi itu bukan warisan, begitu ya. Kalaupun itu warisan, maka yang paling berhak mewarisinya itu kita. Kenapa kita? Karena ideologi Nabi Musa dengan kita itu sama. Sementara ideologi Nabi Musa dengan Bani Israil itu berbeda. Itu satu kalau kita ngomonginnya ideologi. Kalau ngomonginnya genealogi dari garis keturunan, semua Yahudi pada zaman sekarang itu cuma 2, sekian persen yang masih asli turunannya Nabi Musa. Selesai. Ya. Mau pakai tes DNA kayak Pak Habib itu. Aduh Pak. Ya. Jadi secara ideologi mereka jauh menyimpang, secara genealogi juga mereka udah nggak ada yang asli Pak turunannya Nabi Musa. Jadi warisannya atas dasar apa? Nggak ada warisan. Kalaulah itu disebut sebagai warisan. Nah ini bahwa Nabi Musa dengan kita itu sangat dekat. Makanya kemudian sebagian faidah dari hadis ini adalah ternyata apa yang terjadi pada masa lalu untuk orang-orang sebelum kita, selama akidahnya sama dengan kita, maka itulah yang kemudian jadi bagian dari kehidupan kita. Artinya begini, Muslim itu, mukmin itu ibarat satu tubuh. Itu tidak hanya dengan tetangga dekat dengan kita, tapi juga dengan tetangga yang jauh,
tapi juga dengan yang bukan tetangga, tapi juga dengan orang-orang Palestina. Itu satu tubuh. Bahkan bukan hanya dengan orang Palestina, dengan orang yang sudah wafat ratusan ribuan tahun yang lalu, itu kita itu seperti satu tubuh, di mana kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita, penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Buktinya apa? Nabi SAW bersabda, kalau Nabi Musa gembira dengan hal ini, kami lebih layak untuk gembira daripada kalian. Emang kalian siapa? Gitu. Jadi artinya apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa, dijangankan Palestina yang masih ada sezaman dengan kita, bahkan satu akidah Islam dengan kita. Zaman Nabi Musa yang nabinya aja beda, itu selama akidahnya sama, itu tetap memiliki keterkaitan dengan kita, di mana kesedihan mereka menjadi kesedihan kita, kebahagiaan mereka jadi kebahagiaan kita. Kalau Nabi Musa bahagia gara-gara diselamatkan, lalu dia berpuasa, maka kami juga bahagia karena Allah menyelamatkan beliau dan kaumnya, kami juga puasa. Maka kemudian Nabi puasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi tadi salah satu faidah dari hadis ini adalah ingin mengikat kita dengan semua umat Islam di sepanjang zaman. Bukan hanya Palestina, apalagi Palestina. Hatta zamannya Nabi Adam, zamannya Nabi Musa, kita itu punya keterkaitan. Mereka senang, kita senang. Mereka puasa gara-gara gembira, kita juga puasa. Itu kan kata Nabi SAW gitu. Oh itu kata orang Yahudi, Nabi Musa senang karena sudah diselamatkan, makanya beliau berpuasa sebagai bentuk syukur. Apa kata Nabi? Kalau Nabi Musa bersyukur karena telah diselamatkan, maka kami juga bersyukur. Ya, karena apa yang menimpa Nabi Musa itu kebahagiaan kami juga. Nah gitu kan kata Nabi SAW. Makanya apa lagi Palestina gitu, yang zamannya aja masih kelihatan, ya, beritanya masih kita dengar, segala sesuatunya masih bisa kita saksikan. Kalau seandainya kita tidak punya kontribusi sedikit pun ya dalam hal ini, ya saya nggak tahu nanti kita akan jawabnya apa ketika Allah bertanya, apa yang telah kalian lakukan ya untuk saudara-saudara kalian di tempat-tempat yang lain. Emang bakal ditanya? Bakal, ya, bakal. Yang paling pertama kali akan ditanya pada hari kiamat itu adalah sengketa darah. Ya. Jadi kalau dalam konteks ibadah, yang paling pertama kali ditanya sholat. Ya. Kalau dalam konteks nikmat, yang paling pertama kali ditanya umur. Jadi jangan mikirin kita nggak punya yang lain-lain dulu, punya umur aja itu bakal ditanya. Kamu punya umur 30 tahun, kamu punya umur 40 tahun, sebelum ditanya mobilnya, motornya, rumahnya. Kadang-kadang orang lupa karena ada hal yang dia inginkan belum dia capai, sepertinya hidupnya paling menderita gitu. Hidupnya paling menderita. Padahal yang paling akan ditanya itu pertama kali umur dulu, karena itu yang dimiliki semua orang. Ya, umur dulu. La tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba'in an umrihi fi ma'afnahu. Tidak akan geser kaki kita sebelum ditanya tentang nikmat utamanya 4 hal. Yang paling pertama ditanyakan adalah tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Sebelum nanti yang lain-lain. Umurnya dulu. Saya punya umur, bapak-bapak punya umur, ya, yang lain punya umur. Itu dulu. Kalau itu nggak beres, ya pertanyaan mobil sama motornya juga nggak akan beres. Ya, kan tergantung pertanyaan pertama. Saya kalau musim dulu di HRD, kalau pertanyaan pertama nggak bisa, males nerusin interview itu. Nah, pertanyaan pertama aja dia nggak bisa jawab. Kan pertanyaan pertama itu kan basicnya yang paling dasar, itu aja nggak bisa jawab. Lah ngapain lagi saya lanjut pertanyaan berikutnya? Nah, nggak menghabiskan waktu. Nah, pertama kali ditanya umurnya. Ya. Insyaallah ini ya. Jadi nah, untuk hubungan antara sesama kita, yang paling pertama kali diselesaikan adalah sengketa darah. Itu yang paling pertama kali diselesaikan. Mereka yang bersengketa darah diselesaikan, bapak-bapak yang menyaksikannya juga akan ditanya tentang sengketa darah itu.
Makanya kaidah penting ya disampaikan oleh para ulama bahwa ujian yang menimpa orang lain itu ujian bagi kita yang melihat, menyaksikan, mendengarkannya. Ya. Misalnya ada tetangga sakit. Oh, dia lagi diuji sakit? Enggak. Dia lagi diuji sakit, bapak-bapak lagi diuji mendengar berita orang sakit gitu. Apa yang akan kita lakukan? Ujian. Oh, orang Palestina lagi diuji dengan penjajahan. Kita bapak-bapak lagi diuji. Apa yang kita lakukan? Mendengar, melihat berita penjajahan, penindasan, pembantaian itu ujian kita. Gitu. Nah, kalau ujian berarti nanti ada nilainya. Gitu. Kalau ujian berarti nanti ada nilainya. Kalau sudah ada nilainya, nanti ada kategori lulus atau tidak lulus. Itu ujian. Jadi ujian yang menimpa orang lain itu juga jadi ujian bagi kita. Waktu masih COVID ya, Masya Allah, keluarga si Fulan lagi diuji COVID, nggak bisa kemana-mana, di PHK. Nah, kita yang mendengarnya juga diuji dengan berita itu. Apa yang kita lakukan mendengar berita itu ujian bagi kita. Oh, kalau gitu Ustaz mendingan nggak usah dengar, gitu ya. Mendingan nggak usah dengar dia, mendingan nggak usah ngelihat. Itu ujian. Awwalu ma yuqda bihi yaumal qiyamati ad-dima. Yang pertama kali diselesaikan pada hari kiamat adalah tentang persoalan darah. Baik, para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa faidah dari hadis ini yang terakhir saya tutup nanti dengan faidah dianjurkannya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya, insya Allah kita punya waktu 10 hari lagi untuk mempersiapkan diri puasa tanggal 10 Muharram. Bahkan dalam hadis Nabi SAW tidak ada puasa yang lebih baik setelah bulan Ramadan kecuali puasa di bulan Allah yang kalian sebut sebagai bulan Muharram. Ya, sebagai bulan Muharram. Itu puasa paling baik setelah puasa Ramadan. Yang nomor 2-nya, level 2-nya puasa di bulan Muharram. Nabi menjanjikan sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa tanggal 10 di bulan Muharram akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang telah berlalu. Baik, para jamaah sekalian, ini bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silahkan. Silahkan jemaah yang mau Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya masalah puasanya Nabi Musa itu sama, puasa dengan sholatnya sama dengan kita, berbeda gitu. Terus masalah ujian dan cobaan itu sama atau ujian dan cobaan. Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama itu apakah sama caranya? Kalau puasanya jelas ada, hadisnya baru saja kita baca, sholatnya jelas ada, ayatnya baru dibaca. Wa aqimis sholata lidzikri, tadi saya bacakan, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Jadi perintah sholatnya jelas ada, perintah puasanya juga jelas ada. Tapi bagaimana cara sholat dan puasanya? Para ulama mengatakan caranya jelas berbeda, tapi tidak ada riwayat yang valid tentang tata cara secara utuh. Yang ada sebagiannya, misalnya puasa mereka tidak ada sahurnya. Ya. Dimulainya kapan? Dari sejak bangun tidur. Jadi kalau Pak Abbas bangun tidur jam 11, itu sudah wajib puasa dari jam 11. Ya, makanya kalau bisa bangunnya jam 9 siang aja. Biar bisa mulai puasanya dari jam 9. Jadi begitu bangun tidur, itu mereka langsung puasa. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi SAW. Salah satu hal yang membuat mereka iri, ya, Yahudi Nasrani itu terhadap kaum muslimin adalah karena syariat sahur dan syariat amin. Mereka nggak punya, ya, mereka tidak punya. Jadi ini salah satu bentuk perbedaannya. Jadi mereka mulai puasanya sejak bangun tidur,
Ya, begitu bangun tidur entah jam berapa itu sudah mulai berpuasa, tidak boleh lagi makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian bentuk sholatnya juga tidak diketahui, cuma waktu-waktu sholatnya mayoritas pagi dan petang. Jadi yang mau, kalau ada kaum muslimin yang sholatnya cuma mau 2 kali, bisa tuh balik lagi zaman-zaman dulu yang sholatnya masih 2 kali, setiap pagi dan setiap petang. Ya, wadhkur rabbaka bil asyi wal ibkar. Ya, dan ingatlah Tuhanmu, maksudnya sholat bil asyi wal ibkar, di waktu sore dan di waktu pagi. Itu perintah Allah kepada Nabi Zakaria dan perintah Allah kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian untuk Nabi Musa ada juga yang berpendapat jumlah rakaatnya Pak gak tanggung-tanggung 50. Iya, zaman dulu. Nah, dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi di Isra Mi'raj itu, ketika Nabi turun bawa sholat 50 waktu, ya kan? Ketemu Nabi Musa. Wahai Muhammad, dapat perintah apa? Sholat berapa waktu? 50. Lah, kaum saya aja nggak sanggup. Oh, berarti kan kalau bicara begitu, kaumnya Nabi Musa ya sekitar itu. Nah, jangan balik lagi. Kaum saya aja nggak sanggup segitu. Nah, kalau 50 Pak, dikit-dikit sholat kita ya. Nah, kerja baru bentar ngetik azan, baru ngedit belum di save udah azan lagi. Ya, 50 berarti waktunya kapan aja itu. Nah, tiap setengah jam sholat, tiap setengah jam sholat. Ya, cuma kan mereka tata caranya berbeda dengan kita. Entah itu hanya sekedar berdoa, entah itu seperti apa, karena tata cara sholat yang ada di dalam syariat kita, ya itulah yang diajarkan oleh malaikat Jibril dan kemudian dikukuhkan pada saat Nabi Isra dan Mi'raj. Ya, jadi tidak diketahui bentuk utuhnya seperti apa, cuma ada beberapa keterangan begitu saja perbedaannya. Kalau ujian dan cobaan sama, ujian dan cobaan itu berlaku di semua waktu dan tempat. Nabi SAW bersabda, Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Berarti sama, dari sejak zaman Nabi yang pertama sampai yang terakhir itu sama ujiannya ada. Bahkan kata Nabi SAW, ada nabi yang diuji oleh Allah dengan pembangkangan kaumnya. Wah, kata para sahabat, berat banget. Iya, tapi itu belum seberapa. Ada lagi yang lebih berat. Udah membangkang, bohong semua kaumnya. Tapi ada yang lagi yang lebih berat. Siapa? Nabi yang dikejar-kejar kaumnya. Lalu kemudian dia digergaji dari kepalanya sampai kakinya. Ada Nabi Zakaria. Ada nabi yang diletakkan gergaji di kepalanya, kemudian digergaji sampai di belah tubuhnya. Ada. Nah, itu sejak zaman dulu ujian itu ada. Ya. Makanya kemudian kaidah yang paling universal, ya, yang mencakup semua manusia di semua tempat adalah dua kaidah tentang kaidah kesabaran dan kaidah kesyukuran. Karena ini berlaku di semua waktu, berlaku di semua tempat. Nanti yang beda-beda itu kayak tadi aja, cara puasa, cara sholat, cara haji dan lain sebagainya. Kalau hal-hal yang bersifat universal sama, sabarnya sama, syukurnya sama, dan lain-lainnya juga sama. Gitu Pak Bas ya. Ya. Puasa tanggal 10 Muharram dan biasanya mengampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Sebelumnya beriman kepada Allah dan apakah semua yang puasa terus diampuni dosanya saat itu? Harus puasa diterima dulu, berpuasanya itu pokoknya bagaimana sampai mengampuni dosa kita. Itu pertama. Yang kedua, kita kan di akhir akan ditanya sama Allah ya terkait saudara kita di Palestina nih misalnya. Yang sudah kita lakuin ini kan berdoa ya minimal ya. Apalagi bisa kita lakukan untuk saudara Palestina yang sekarang kondisinya kan terus mundur sampai sekarang misalnya. Kalaupun mungkin yang diberi keluasan rezeki ya dengan uang kan, kita salurkan kemana saat yang memastikan uang yang kita ini nyampe kan? Karena dengar berita itu
bantuan dikirimkan tapi nggak nyampe itu karena apa namanya terhalang oleh dari saya sendiri. Ini sudah lama ini di Jerman. Baik, jazakallah khairan. Jadi untuk puasa Asyura ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, pertama, pastikan sudah berniat sejak malam. Meskipun ini statusnya puasa sunnah, yang boleh niat puasa di tengah hari, jam 8 belum makan belum minum, ya udah lanjut puasa aja, gitu ya. Tapi karena puasa Asyura itu adalah puasa ta'yin, puasa tertentu, maka itu ditentukan niatnya sejak semalam. Ya. Puasa sunnah yang bisa niat di tengah jalan itu puasa sunnah mutlak, yang nggak ada tujuannya, tidak ada sebabnya, tiba-tiba karena ya belum ada makanan, istri juga lagi pulang kampung saja, udah puasanya sekalian gitu. Nah, itu puasa sunnah mutlak, itu boleh di tengah-tengah kita langsung niat puasa, tidak jadi masalah. Tapi puasa wajib tidak. Dan satu lagi, puasa sunnah yang ditentukan. Puasa Asyura, puasa Arafah itu kan ditentukan. Ya memang puasa Arafah karena ada Arafah, puasa Asyura karena tanggal 10 gitu. Dia momen-momen tertentu. Makanya dalam mazhab ulama Syafi'iyah, puasa tertentu itu niatnya harus di malam hari. Ya. Jadi upayakan nanti niat malam. Kemudian setelah itu jaga lisan kita dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Puasa itu paling banyak lubangnya dua. Lubangnya itu dua. Puasa itu. Pertama di lisan, dua itu di mata. Itu yang jadi banyak lubang sehingga pahalanya berceceran di mana-mana. Ya, mungkin tidak lagi utuh atau tidak ada lagi sama sekali. Ya. Hati-hati, jadi bencananya puasa itu yang paling utama dua. Satu lisan, dua mata. Ya. Mata yang tidak terjaga itu bikin bolong kantong pahala gitu ya. Ya gitu kita masukin pahala nyecer di mana-mana ya. Lisan juga sama. Habis maghrib dibuka, lah habis semua, nggak ada pahalanya. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Banyak orang yang berpuasa, baik itu Ramadan, baik itu puasa sunnah, tapi nggak ada fadilahnya, tidak ada pahalanya kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Yaitu puasa yang tidak bisa menjaga lisannya, yang tidak bisa menjaga matanya. Seluruh maksiat itu sebetulnya berpengaruh. Ada yang mempengaruhinya dahsyat sekali, ada yang mempengaruhi sedikit-sedikit, ya nanti puasanya jadi sedikit berkurang pahalanya. Tapi lisan dengan mata ini adalah dua hal yang paling mengganggu ibadah puasa kita. Jadi kalau ingin diterima, mendapatkan fadilah ini, jaga dua hal itu, lisan dan mata kita. Kalau yang nomor dua, saya juga tidak tahu ya. Lembaga ya yang bisa betul-betul sampai dan lain sebagainya, kita harus konsultasinya ke orang-orang yang paham. Ya. Tapi niat kita kemudian untuk bersedekah itu sampai atau tidak sampai, ya kita tinggal bilang saya sudah menyampaikan apa yang seharusnya sampai di sana. Ya tapi setelah itu kan kita tidak punya kuasa untuk menyampaikannya. Ya, kita titipkan di lembaga yang kemudian tidak sampai, entah itu tidak sampai karena memang tidak ada jalur masuknya, atau misalnya ternyata lembaga yang kita titipi tidak amanah. Itu namanya sedekah itu Pak, saking hebatnya sedekah, salah sasaran saja itu tetap sah dan ada pahalanya. Ya, dan itu kemudian akan menjadi bukti di mana kita berdiri. Makanya Nabi SAW bersabda, was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Ya, as-sholatu nurun was-shadaqatu burhanun. Salat adalah cahaya, ya, was-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti harta yang kita dapat itu halal, satu itu ya. Dua, bukti
bahwa kita taat dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan simpan di sini, kita simpan di sini. Allah perintahkan kita infak di jalan Allah, kita infak, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu sampai tidak sampai, itu adalah hal yang lain dan tidak akan kemudian membatalkan pahala sedekah kita. Ya. Itu enaknya sedekah, Pak. Salah waktu dapat pahala, salah sasaran juga dapat pahala. Baik para jamaah sekalian, mungkin nanti silahkan saja diingatkan di grupnya masing-masing ya, biar tidak lupa dengan Asyuranya. Dan anak-anak kita yang masih kecil-kecil juga ya, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta sibyan, sampai anak-anak itu dianjurkan untuk ikut puasa Asyura. Ya, kata Rubai binti Muawad, sampai kami membuatkan mainan dari kapas. Ya, buatkan mainan dari kapas. Kalau kita beli lah, itu beli mulu kan, kita beli agar anak-anak tidak minta makan, tidak minta minum. Ini saking pentingnya puasa Asyura. Baik, kita tutup dan saya kembalikan kepada pembicara. Wallahu taala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.